Alhamdulillahilladzi anara al-wujud bi maulidi sayyidil anam ahmaduhu ala ma aulana min al-in'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tanaha qailaha min al-qurubil 'idham wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bisyafa'atil uzma yaumal izliham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil islam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Pidijaya dan Bapak Wakil Bupati dan juga kepada Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas dan seluruh para bapak-bapak dan para pejabat yang ada di Kabupaten Pidijaya yang dirahmati Allah, dan juga tak lupa salam taklim dan rahmatan kepada para alim ulama, para tuku, para guru, para ustaz yang hadir pada tempat yang mulia ini. Mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat baik yang laki maupun yang perempuan selalu dalam rahmat Allah insyaallah taala. Pada malam yang berbahagia ini kita berada di tempat yang mulia ini di Masjid Islamic Center Takarruf Pidijaya. Tak lain adalah karena rasa cinta kita kepada seorang manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperingati hari Maulid, hari kelahiran beliau, di mana kita pada malam ini mengambil tema tentang meneladani akhlak beliau, yang mana beliau adalah utus Allah, tak lain dan tak bukan karena untuk memuliakan akhlak. Kenapa pentingnya memperingati Maulid? Pertama, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakan oleh wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka karena demikianlah mereka merasa gembira. Allah mengajak kita bergembira dan merasa senang karena dua faktor. Pertama karena fadlillah, yang kedua karena rahmatihi atau rahmat Allah. Apa maksud daripada fadlillah dan rahmatillah atau rahmatihi? Ibnu Abbas, salah satu ulama atau sahabat dan juga sepupu Rasulullah yang beliau merupakan rujukan para ulama mufassirin, menafsirkan ayat Allah, maksud daripada fadlillah adalah ilmu. Adapun maksud daripada rahmatihi, rahmat Allah, adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah mengajak kita bergembira dan senang karena hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Tetapi Allah mengajak kita dalam ayat tersebut bergembira karena karunia Allah yang bermakna ilmu dan karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa seandainya tidak ada dalil lain tentang ajakan memperingati Maulid, cukup ayat 1 tersebut, ayat 58 surat Yunus sudah cukup sebagai dalil kita merasa gembira dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah adalah salah satu daripada tolak ukur keimanan seseorang. Seseorang baru mendapatkan halawah, rasa manis dalam keimanan ketika dia mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
alam jagat diciptakan Allah termasuk kita karena Allah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Allah memuliakan umat manusia ini hidup di akhir zaman tak lain adalah karena Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah berikan untuk manusia. Umat Muhammad umat paling mulia yang pernah Allah berikan sehingga terlambat hidup di dunia tapi berawal masuk surga. Umat Nabi Muhammad umat paling terakhir hidup di dunia. Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup bukan di awal masa kenabian Nabi Adam. Kita bukan hidup di masa Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi-Nabi yang lain. Tapi kita hidup di akhir zaman menjelang zaman berakhir. Tetapi walau kita hidup di akhir zaman, Allah memuliakan kita karena Nabi Muhammad sehingga kita masuk surga paling awal. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Uriman al-jannatu 'alal anbiya kulliha hatta adkhulaha." Surga itu diharamkan Allah di atas para nabi-nabi seluruhnya sehingga aku dulu yang memasuki. Wa uriman 'alal umam hatta tadkhulu ummati hatta tadkhulaha ummati. Dan diharapkan surga kepada umat-umat sebelumnya seluruhnya sehingga umat dahulu yang memasuki. Artinya begitu mulia kita hari ini, begitu mulia kita sebagai umat Muhammad sehingga surga Allah haramkan kepada umat-umat sebelum kita memasukinya. Itu semua kenapa? Karena adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, memperingati Maulid itu sebenarnya tidak perlu dalil-dalil yang sahih. Al-ihtifal bil Maulid la yuhtaju ila dalilin sahih, bal ila qalbin sahih. Memperingati Maulid tidak perlu dalil sahih, cukup pikiran atau hati yang sahih. Hati pikiran kita waras, hati pikiran kita normal, kita pasti akan merasa gembira mengingat sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga adalah sosok manusia yang dipuji Allah karena akhlak beliau. Kita kadang-kadang memuji seseorang karena ada satu kelebihan dan keistimewaan yang ada pada orang tersebut. Ada orang memuji orang lain karena hartanya, ada karena jabatannya, ada karena kemasyhurannya. Tetapi Allah memuji sosok baginda Nabi Muhammad sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah memuji Nabi karena akhlak. Kenapa Allah memuji Nabi karena akhlak? Pertanyaannya, kenapa Allah memuji Nabi karena akhlak? Karena akhlak yang ada pada Nabi dididik langsung oleh Allah sendiri. Nabi Muhammad bukan alumni pesantren. Nabi Muhammad bukan alumni perguruan tinggi. Nabi Muhammad tidak memiliki guru yang mendidik beliau secara khusus. Nabi Muhammad juga tidak tinggal di satu lingkungan yang mana membawa pengaruh positif kepada beliau. Karena kita tahu bersama ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi jiwa dan karakter seseorang. Pertama, faktor orang tua, baik orang tua laki maupun perempuan. Ini sangat mempengaruhi karakter seorang anak karena orang tua. Maka dalam bahasa Aceh ada pepatah, "Kibarku menantu menanam anak." Biasanya anak selalu mengikuti tabiat orang tuanya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi karakter pada seorang anak yaitu guru. Kita bisa lihat sekarang dalam masyarakat, kadang-kadang cara berpikir, cara pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Orang yang latar belakang pendidikan pesantren boleh mungkin beda cara berpikir dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum boleh. Atau orang yang gabungkan keduanya, pendidikan pesantren dan pendidikan
Tetapi kalau setelah pulang ke kampung, tinggal dalam lingkungan yang negatif, pasti lama-lama juga akan membawa perubahan kepada hal yang negatif. Rasulullah tidak tinggal dalam lingkungan yang memberi pengaruh positif kepada beliau. Kita tahu dalam sejarah banyak disebutkan Rasulullah terlahir dalam lingkungan orang musyrik. Rasulullah terlahir dalam lingkungan orang yang tidak memiliki etika dan moral. Lantas siapa yang mendidik Rasulullah sehingga menjadi manusia sempurna? Sebagaimana Nabi sendiri bersabda dalam sebuah riwayat, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabani Rabbi, Tuhanku yang mendidikku, fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan didikanku. Wajar Allah menjadikan tolak ukur cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya. Kenapa Allah dengan tegas menjadikan tolak ukur cinta Allah dengan mengikuti Rasul? Karena Rasul adalah manusia sempurna yang dididik oleh Allah sendiri. Maka Allah tegas mengatakan fattabi'uni. Jadi 3 faktor tadi tidak ada pada diri Rasulullah. Karena Rasul sebelum beliau lahir, ayahanda beliau sudah mendahului beliau wafat. Dan ketika beliau umur 6 tahun, ibunda beliau juga sudah mendahului beliau. Kemudian beliau juga tinggal dalam lingkungan yang tidak memiliki adab dan akhlak. Ketika beliau tampil membawa akhlakul karimah, membawa akhlak yang mulia, ini tak lain dan tak bukan adalah karena beliau hasil didikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ketika kita memperingati Maulid, kita juga perlu tahu bersama sebagai wawasan ilmuwan bahwa cara-cara memperingati Maulid itu bukan hanya dengan cara mengadakan kenduri saja. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari dengan kitabnya yang berjudul Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 4 cara memperingati Maulid. Cara pertama memperingati Maulid disebutkan yaitu dengan membaca Al-Quran. Mungkin ini tidak menjadi tradisi masyarakat kita. Cara pertama memperingati Maulid membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran termasuk cara kita memperingati Maulid? Karena banyak hubungan antara Al-Quran dengan baginda Nabi. Pertama, Siti Aisyah ketika ditanyakan oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, apa jawab Aisyah? Kana khuluquhu Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Isi Quran semua akhlak Nabi. Perilaku sikap Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Malah Rasulullah mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Siti Aisyah berkata, kana khuluquhu Quran. Akhlak Rasul itu Quran semua. Ini punya kaitan erat antara Al-Quran dengan baginda Nabi. Ketika kita mengingat baginda Nabi dengan cara membaca Al-Quran, salah satu cara memperingati Maulid atau hari kelahiran beliau. Mungkin cara yang pertama ini tidak banyak masyarakat yang mempraktekkannya. Malah kadang-kadang kita sudah menjadi kebiasaan dan tradisi membaca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan. Jarang ada masyarakat ketika masuk bulan Maulid dia mengkhatam Al-Quran. Jarang ketika masuk bulan Maulid dia mempersiapkan Al-Quran, apakah 1 kali khatam, 2 kali khatam dan seterusnya. Padahal membaca Al-Quran itu bahagian daripada cara memperingati Maulid. Kemudian kenapa Al-Quran punya kaitan dengan Rasulullah? Pertama, karena akhlak Rasul semuanya Al-Quran. Yang kedua, karena posisi Rasul dengan Al-Quran sama-sama memberi syafaat. Kita tahu bahwa Nabi memberi syafaat untuk umat. Malah Nabi Muhammad memberi syafaat bukan hanya kepada orang bertakwa saja. Dalam sebuah riwayat beliau menanyakan kepada sahabat, hal syafaati lil muttaqin.
nasihat dan majelis taklim. Orang yang tidak pernah salat, orang yang sehari-hari melakukan maksiat, justru mereka lebih banyak memperingati Maulid karena mereka lebih butuh kepada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran memberi syafaat kepada manusia hanya terbatas kepada orang yang sering membaca saja. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, lebih besar syafaat baginda Nabi ketimbang syafaat Al-Quran. Karena Al-Quran dalam satu riwayat Nabi menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, Al-Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberi syafaat bagi ashab. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah memberi syafaat termasuk bagi orang yang berdosa. Al-Quran memberi syafaat lil ashab. Mana ashab? Ashab dari sahbun bermakna menyertai. Ashab Al-Quran orang yang selalu menyertai dan membaca Al-Quran itu disebut ashab Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran di bulan 3 atau di bulan 3 dalam bulan Ramadan itu ashab Al-Quran. Ashab Al-Quran itu orang yang selalu menjadi rutinitas membaca Al-Quran itu disebut ashab. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang, orang sudah jauh daripada Al-Quran. Dan apa yang terjadi sekarang sebenarnya sudah diprediksi oleh ulama dahulu. Kami pernah membaca dalam sebuah kitab, ada salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Imam At-Taha. Ketika disebut tabi'in, artinya beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi bertemu dengan sahabat. Tidak hidup semasa Rasulullah, tapi hidup semasa dengan sahabat atau orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Imam Dahab? Beliau menyebutkan memprediksi, yang mana beliau prediksi 13 abad yang lalu. 13 abad yang lalu beliau sudah memprediksi ya'ti 'alan nas zamanun taksuru bihi al-ahadis, akan datang manusia itu satu zaman di mana dalam zaman tersebut banyak terjadi ahadis. Ahadis kalimat plural yang berasal dari kalimat hadis, bermakna berbicara atau cakap. Bercakap, berbicara, obrolan itu pengertian pada ahadis. Akan datang satu masa yang banyak dalam masa tersebut orang terjadi obrolan atau berbicara. Wa yaqtal mashab, dan kekallah Al-Quran itu alaihil ubar, di atasnya debu, la yudarfik, tidak diperhatikan dan dilihat. Artinya apa yang terjadi pada hari ini sudah diprediksi 13 abad yang lalu, bahwa satu saat nanti akan banyak orang menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan, tetapi Al-Quran itu sempat berdebu dan tidak pernah dilihat. Banyak ulama kontemporer menerjemahkan hadis tersebut, maksud zaman yang banyak terjadi obrolan, artinya zaman media sosial. Kita tahu perangkat HP yang kita memiliki aplikasi obrolan yang sangat banyak. Memiliki aplikasi kita bercakap dengan kawan, chatting dengan kawan kita yang jauh di sana, sangat banyak aplikasi. Ada aplikasi WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram dan lain-lain. Itulah yang diprediksi oleh Imam Dahab bahwa akan terjadi zaman yang taksuru bihi al-ahadis, zaman yang banyak orang menghabiskan waktu dengan obrolan-obrolan, dengan setting-settingan. Tapi sayang Al-Quran dibiarkan berdebu. Coba kita bermuhasabah diri masing-masing. Kira-kira sempat tidak HP yang kita pegang ini berdebu? Saya yakin tidak sempat. Karena setiap saat kita buka bermacam aplikasi sehingga HP yang kita pegang ini tidak pernah berdebu. Tapi Al-Quran saya harus yakin pasti berdebu. Membeda antara debunya apakah debunya banyak, tipis ataupun kurang tipis. Itu terserah. Jadi yang penting Al-Quran
sampai-sampai ada ulama berpendapat sedekah itu walau kita tidak memiliki keikhlasan tetapi punya nilai pahala yang lain, yaitu idkhal surga. Namun kita lagi sedekah Allah, itu ikhlas. Yang kita cuma yang ada ikhlaskan, penting ada pahala sedekah, tapi dapat pahala memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Dapat sama sedekah yang untuk baik untuk ibadah pun bantu bagi miskin dan yatim. Itu doa ikhlas untuk ibadah. Anak ikhlas ada untuk pada sedekah untuk pada senang. Artinya sedekah itu tidak sia-sia. Tidak dapat pahala sedekah tapi dapat pahala menggembirakan orang lain. Maka Rasulullah menganjurkan kita bersedekah dalam banyak hal, sampai salah satu cara mengobati orang yang sakit pun dengan sedekah. Ada hadis yang berbunyi dawu mardakum sedekah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan cara bersedekah. Banyak cerita-cerita yang mana bersedekah itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengobati orang sakit. Tapi ingat, sakit yang boleh kita bersedekah yang kurang sama mengambil biaya dan uang. Baik pada negara doktor, doktor 20 juta biaya operasi, itu dekah dari baik dah harap boleh nanti. Jadi dekah 20 juta, 20 juta lagi doktor, dekah 20 juta, insyaAllah kebiasaan. Kemudian Rasulullah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan cara yang ketiga memperingati Maulid dengan memberi makan. Inilah tradisi yang masih berlaku di negara kita. Memberi makan kepada banyak orang yang salah satu cara dalam memperingati Maulid. Yang mungkin yang berlaku lebih banyak. Sehingga bila hal-hal yang berlebihan dalam agama dicela, walau dalam tingkat haram tapi diberi hukum makruh, sehingga dalam hukum pun berlaku aturan bila seseorang berlebihan hukumnya makruh. Tapi ada dua hal yang tidak dihukumi makruh ketika dilakukan dengan cara berlebihan. Pertama bersedekah, yang kedua memuliakan tamu. Masyarakat Aceh luar biasa berlebihan ketika memuliakan tamu. Ya kan? Itu yang banyak macam yang kerupuk yang macam dan warna-warni lupa kerupuk macam pula menu-menu dapat dengan nama itik nama mana dengan nama itik mana dengan nama itik dengan mai itik dengan nama itik jadi mai itik. Ini luar biasa berlebihan dalam memuliakan tamu, tidak termasuk perkara yang tercela. Jadi memberi makan termasuk salah satu cara memperingati Maulid yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian cara yang keempat memperingati Maulid dengan cara membaca syair-syair dan kasidah yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah. Sebagaimana syair Barzanji, kasidah Barzanji, kasidah Qiyamul Layl, Siful Durar, dan kasidah-kasidah yang lain yang banyak ditulis oleh para ulama. Kemudian apa indikator seseorang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah? Kita sudah mengingatkan dari awal, inti daripada memperingati Maulid tak lain adalah untuk mengajak umat manusia agar benar-benar mencintai Rasulullah. Karena tabiat sirah Rasul biasa cenderung suka hal yang sempurna. Ya kan? Saya mengalak dunia yang sempurna. Maka ketika mengingat kesempurnaan ada pada diri Rasulullah, itu akhlaknya yang mulia, disitulah tertanam rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mahabbah kepada Nabi tidak hanya cukup di mulut saja. Ulama menjelaskan ada 4 indikator atau alamat tanda seorang benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah. Kedua tanda pertama Rasul benar-benar cinta kepada Rasulullah yaitu dengan mengamalkan sunnahnya. Amal sunnah dan cara tanda bahawa Rasul cinta kepada Rasulullah. Orang yang mudah cinta kepada Rasul tapi mengabaikan sunnah yang kosong.
makna betul-betul mahabbah Rasul. Man ikan ini sunnah Rasul nanti aku. Ikan ini tentang sunnah Rasul yang ada di ikut majlis ilmu. Gimana cara tanya cinta Rasulullah dengan mengamalkan sunnah beliau? Sementara tentang sunnah Nabi. Banyak sekali sunnah Rasul, baik dalam perkara salat, perkara ibadat, perkara dalam hal-hal berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam sembahyang kita dan sunnah Rasul yang kamu kita dalam budaya imaman. Salah satu ulama dari negeri Hadramaut, beliau menulis satu kitab dengan judul Khamsu Mi'ati Sunnah fi Salah ala Madhab Imam Syafi'i. 50 sunnah dalam sembahyang menurut madhab Imam Syafi'i. Dirinci dari sunnah awal sampai sunnah kelima. Dalam sembahyang 50 sunnah. Kalau dalam puasa, kalau dalam etika, kalau dalam ibadat-ibadat lain, dan kalau dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi sunnahnya artinya secara simpel sunnah itu adalah apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah itu perbuatan beliau, perkataan beliau, atau perbuatan orang lain di hadapan beliau, tetapi beliau mengiyakannya. Itu juga bahagian daripada sunnah. Ledakan sunnah Rasul yang katanya mungkin kami yang ada yang ada belajar ilmu, sehingga Imam Ghazali disebut dalam kitab Ihya, beda manusia dengan bahaim. Maaf kata-kata bahaim, bahaim bahasa dari Aceh, binatang yang bergetik. Beda manusia dengan bahaim. Manusia itu ketika melakukan satu perkara, dia akan meniru dan mengikuti sebagaimana perintah Rasul. Adapun binatang melakukan satu perkara yang tergantung bagaimana yang sesuai tabiatnya. Contoh, kita tengok di dalam bajet, menyertai ikut sunnah Rasul ketika memakai baju dahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Ketika lepaskan kanan kiri dahulu, baru kemudian yang kanan. Ketika pakai dahulu kanan, ketika lepas dahulu kiri. Bila ditanya kita lakukan hal tersebut karena iktimah kepada Rasul, mengikuti Rasul, maka itulah maksud daripada mengikuti sunnah. Tapi tak kalah dalam masyarakatnya cara pakai baju tergantung iman yang kebetulan terjadi. Nah yang juga duduk kiri kanan, tahu kan? Nah yang dia duduk baju dari juga duduk kedua kiri kanan. Artinya tidak mengikuti sunnah. Contoh lainlah, bagi muda-muda, ketika dalam masjid, apakah kita sudah melakukan sunnah? Nah, jauh belum betul. Orang yang mendahului kaki kanan ketika masuk masjid, dia mengikuti sunnah. Ketika keluar mendahului kaki kiri, mengikuti sunnah. Orangnya jauh ada di masjid. Bila berduduk, kamu hidayah dan tradisi sikap pribadi. Rasa penghormatan murid kepada guru, membalikkan sandal. Maka dia keluar dari masjid, dia ada bayar dia balik itu langsung pakai silap karena silap ada arah kembali. Kami itu dah ada kembali. Sama-sama dulu. Jadi ketika keluar masjid, kalau mengikuti sunnah diperintahkan kita dianjurkan mendahulukan kaki kiri. Ketika memakai sandal dianjurkan kita mendahulukan kaki kanan. Yang di masjid, yang silap, yang ikuti sunnah. Pada takkan tangga terakhir masjid dahulukan kaki kiri dahulu. Tapi sandal jangan langsung dipakai. Ijak dulu di atas sandal sebelah kiri. Setelah kaki kanan diturunkan, baru dipakai sandal kanan yang kanan.
Itu artinya keluar masjid mengikuti sunnah, pakai sandal juga mengikuti sunnah. Tapi yang di masjid dahulu kaki kiri, lantas kaki kiri langsung dipakai ke sandal, tadi keluar masjid itu sunnah, pakai sandal tidak itu sunnah. Atau sebaliknya, di masjid mengganti uduk, langsung ganti uduk pakai silap, yang tadi keluar masjid itu sunnah, pakai sandal. Keluar masjid tidak pakai sunnah, pakai sandal itu sunnah. Yang juga ilmu tadi beda dengan mulut manusia dengan bahaim. Yang bahaim tidak kaya awal itu. Dia beda dengan masjid dari yang awal itu. Yang awal itu ini dia awal itu aktivis. Jadi mengikuti sunnah Rasul indikator pertama seseorang benar-benar mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian indikator yang kedua, seseorang benar-benar cinta kepada Rasulullah, mencintai ahlul bait, mencintai sahabat, dan mencintai orang yang dipanggil saudara Rasulullah, yaitu orang-orang beriman. Tanya bergahara cinta Rasul, tapi bukan diri Rasul. Tanya bergahara cinta Rasul, tapi hanya senang ke sahabat Rasul. Ia hanya cinta yang sebenarnya. Dalam pepatah Arab pada satu pepatah, man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada apapun yang memiliki hubungan dengan sesuatu. Bukankah para zuriat Rasul memiliki hubungan dengan Rasulullah? Bukankah para sahabat memiliki hubungan dengan Rasulullah? Bukankah orang beriman itu memiliki hubungan dengan Rasulullah? Iban cinta sirah lelaki yang bernama Umrul Qais kepada Laila, sampai-sampai dia mencium tembok karena tembok tersebut bersambung dengan rumah si Laila. Kita dengar cerita Laila Majnun. Laila Majnun dalam bahasa Indonesia itu Laila Majnun. Sebenarnya dalam bahasa Arab bukan Laila Majnun, tapi Majnun Laila. Apa beda? Majnun Laila artinya lelaki yang tergila-gila kepada si Laila. Sirah pensyair dari negeri Yaman yang bernama Umrul Qais saking tergila-gila kepada si Laila, sehingga Umrul Qais pernah dikul dalam syairnya, Amru ala diyar Laila, lewati tembok rumahnya si Laila. Ukabiru dan tidak, aku kecup dinding ini dan dinding ini, aku kecup dinding ini dan dinding itu. Wahum dia syarafatna kalbi, mencintai kepada rumah tersebut telah merasuki relung hati. Tetapi bukan mencintai rumah, walakin hubbu man sakana dia, mencintai orang yang mendiami dalam rumah tersebut. Artinya saking tergila-gila lelaki tersebut kepada Laila, tembok rumah pucuk gara-gara temboknya bersambung dengan rumah si Laila. Malah dari riwayat lain, rupa asyikam pernah pucuk lelaki tersebut karena asyikam tersebut memiliki warna kulit hitam sama dengan baju abaya yang dipakai oleh si Laila. Artinya orang ketika benar-benar mencintai sesuatu, dia akan mencintai apapun yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Rupa asyik karena asyik warna hitam sama dengan baju abaya Laila. Bapak dengan asyik dalam mencari Laila. Cepat tergila-gila seorang pencinta yang sejati. Maka para ulama merumuskan awal tanda kita benar cinta kepada Rasulullah, apapun yang memiliki hubungan erat dengan Rasul harus kita cintai, harus dianggap kita benar-benar mencintai Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang benar-benar cinta kepada Rasulullah yaitu meninggalkan larangannya. Kenapa meninggalkan larangan justru dijadikan sebagai tanda cinta Rasul, bukan mengerjakan perintah? Ini perlu diluruskan. Karena beda antara meninggalkan larangan dengan mengerjakan perintah. Tanda kekuatan iman seseorang justru terletak pada mampu meninggalkan
Sebab bukan beliau yang perintah Allah sulit ditinggalkan, tapi larangan gemar dilaksanakan. Ya kan? Ini kalau orang yang hobi berjudi, orang yang hobi main serong, orang yang hobi melakukan transaksi bisnis haram, mungkin tiap tahun naik haji 6 bulan sekali umrah, malah bawa ustaz umrah, main kampung umrah, tapi kayaknya dari pernah bisnis haram. Artinya orang gampang melaksanakan perintah, tapi yang sulit meninggalkan larangan. Sulit meninggalkan larangan. Sehingga Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Mana haitukum fadhabu, fama amatukum fa'alu mastata'tum." Rasul mendahulukan larangan dulu. Mana haitukum fadhabu, apa yang aku larang kalian tinggalkan. Fama amatukum fa'alu mastata'tum, apa yang aku perintah kerjakan. Mastata'tum, sekadar kamu sanggup. Artinya kalau larangan tidak ada tawar-menawar. Untuk sah taubat larangan harus tinggal secara totalitas. Tapi sementara perintah, Rasulullah memberi satu alternatif ketika pemerintah dengan kata beliau mastata'tum. Perintah kerjakan mastata'tum, berhantu. Ini larangan hanya itu Rasul 3 berhantu. Maka nasah taubat kalau belum yang gemar minum arak dalam sehari semalam 5 gelas, dia hanya mengurangi porsi tinggal 2 gelas. Bukan meninggalkan secara total, tidak sah taubat. Berusaha taubat betul-betul meninggalkan secara total. Maka yang jadi indikator kita kepada Rasulullah adalah meninggalkan larangan, bukan mengerjakan perintah. Kemudian yang keempat, indikator seseorang benar-benar mencintai Rasulullah, yaitu dengan gemar membaca Al-Quran, bagaimana telah disebut pada awal tadi. Jadi gemar membaca Al-Quran karena kita tahu kitab yang Allah turunkan sebagai hidayah untuk umat manusia melalui baginda Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran. Maka gemar membaca Al-Quran salah satu bentuk seseorang benar-benar mencintai Rasulullah. Selanjutnya kita tahu bersama dalam ayat yang kami bacakan di awal, Allah memerintah kita merasa gembira karena 2 faktor. Pertama, karunia Allah yang bermakna ilmu. Yang kedua, karena kelahiran baginda. Dan dalam beberapa hadis juga disebutkan warisan daripada baginda Rasulullah adalah ilmu. Ilmu adalah warisan daripada baginda. Malah dalam sebuah hadis yang lain ketika Rasulullah menyebut fitnah yang terjadi di akhir zaman, yang mana seseorang gampang sekali menggadaikan keimanan dan akidah, tetapi Rasulullah memberi sedikit harapan, kecuali orang-orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Dalam satu riwayat daripada Abi Umamah, Rasul menyebutkan bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah, di mana seseorang ketika pagi masih dalam keadaan beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Keroyokan akan terjadi itu. Orang tahu sudah macam iman, pun kadang-kadang saja kafir. Muhammad Nabi alhamdulillah macam dijaga oleh Allah. Dengan sebab ramai orang yang punya ilmu agama, tapi bahawa yang punya macam iman pun jadi kafir. Rasulullah dalam hadis tersebut memberi sedikit harapan kepada kita, yaitu dengan kata beliau, "Illa man ahyahullah bil ilmi," kecuali orang yang Allah hidupkan. Jadi urang akhir zaman menjelang kiamat dunia akan terjadi satu fitnah besar, di mana orang gampang menggadaikan iman kecuali orang yang Allah hidupkan. Ilmu adalah warisan Rasul. Maka lembaga yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat sebenarnya adalah lembaga paling mulia, lembaga tempat menjaga warisan Rasul, lembaga di mana lembaga tersebut diajarkan umat agar umat tersebut terbentengi daripada fitnah akhir zaman. Hanya satu yang mampu membentengi kita daripada fitnah akhir zaman, yaitu dengan ilmu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman, beliau mengingatkan kita
terjadi di akhir zaman itu tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal agama. Al-fitnah la tadurruka ma'arafta dinaka. Fitnah tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal agama. Fa idza istabaha 'alaikal haqq wal batil, maka ketika terjadi kesamaran, terjadi siluk atau istibah, samar-samar di atas kamu oleh hak dan batil, fala tadri ayyahuma tattaqi, kamu tidak tahu mana yang harus kamu ikuti. Atilkal fitnah, maka itulah fitnah sebenarnya. Jadi fitnah adalah ketika kita tidak tahu mana lagi yang hak dan mana yang batil. Karena sekarang banyak sekali orang yang mengajarkan kebatilan, kadang-kadang boleh penampilan agama. Orang tidak ajarkan kebatilan, tapi dia punya penampilan seorang ustaz. Padahal yang dia ajarkan adalah kebatilan. Banyak sekali orang yang mengajarkan hak kebenaran, tapi kadang-kadang karena penampilannya tidak mirip orang yang mengajarkan kebenaran, maka tidak ada yang mau ikut. Maka dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali, ada satu peringatan buat kita, yaitu i'rifil haq ta'rif ahlah. La ta'rifil haq ya rijal, i'rifil haq ta'rif ahlah. Jangan kamu mengenal kebenaran itu karena ketokohan seseorang. Jadi karena mentang-mentang dia seorang tokoh, seorang panutan masyarakat, kata-katanya megah dan pasti betul. Tak ada. Tetapi kenali dulu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita sudah kenal mana yang hak, mana yang batil, siapapun yang menyampaikan, bila disampaikan itu hak, tetap hak, meskipun anak kecil. Jika ada orang menyampaikan kebatilan, tetap kebatilan, meskipun yang sampaikan itu orang yang punya pengaruh. Man idza turida haq wa batil fahdha. Anda pilih mana hak, mana batil, bila tanpa ada ilmu. Maka di sinilah perlu kita belajar ilmu dalam rangka untuk menjaga kita agar tidak terseret dalam fitnah akhir zaman. Para ulama salaf mengingatkan kita ketika mengambil ilmu jangan sembarangan. Maka ada ungkapan-ungkapan daripada salafus saleh yang menyebutkan bahawa ketika kita mengambil ilmu disuruh perhatikan daripada siapa kita mengambilkan ilmu tersebut. Kenapa penting memperhatikan orang kita ambil ilmu dari orang tersebut? Karena ilmu itu harus memiliki mata rantai. Itu makna mata rantai dalam bahasa agama itu sanad. Ilmu itu punya sanad. Sehingga Ibnu Mubarak menyebutkan bahawa al-isnad minad din. Sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad, tandanya agama tidak punya mata rantai. Laqala man sya'a, siapapun akan ngomong semaunya. Artinya untuk daya urut dan ilmu, katalon boleh yang jelas maksud pernah boleh. Dia boleh pada yang boleh dengan jelas. Lagi apa itu ngaku, lagi apa tinggal tadi atau tidak ada yang lain jelas boleh. Kemudian boleh dengan jelas maksud boleh. Boleh dengan jelas maksud boleh sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Walau haditha ketahui sampai ke Rasulullah minimal dan so dan waktunya atau ulama-ulama yang masyhur kan. Sampai dan jauh ilmu agama. Bagi orang yang nak pernah ada yang pun nak perlu dengan tempat kau dia pun kamu korban ada yang berubah. Tinggal berpegah di orang kampung yang kadang-kadang kamu tentangan itu yang berpegah di kebanyakan boleh-boleh. Yang itu berbahaya. Maka ulama mengingatkan agar ketika kita mengambil ilmu perhatikan orang. Dan beceh-beceh tempat baca ilmu minimal orang yang tempat kita ambil ilmu tersebut dia memiliki sanad, memiliki mata rantai, memiliki kejelasan ilmunya. Dari siapa dia berguru, gurunya di atas tersebut, dari siapa berguru. Ini salah satu hal yang penting dalam persoalan ilmu. Sebab Yohana masyarakat akan mudah mengambil ilmu dari karena ketokohan seseorang. Karena kapan nanti, karena
sebelum kami mengakhiri tausiah, ada beberapa hal yang kita ingatkan. Pertama, kita hidup di akhir zaman yang mana Rasulullah banyak mengingatkan bahwa akhir zaman akan terjadi fitnah luar biasa yang mungkin tidak cukup waktu kalau kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Tapi ada satu perlu kami ingatkan, bahwa tujuan daripada kehidupan kita yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan husnul khatimah. Apapun kondisi kehidupan yang kita jalani, tapi bila ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan husnul khatimah, semua akan sia-sia. Allah dalam surah Ali Imran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sengaja Allah mengajak orang beriman. Dalam ayat ada dua panggilan. Sekali-kali Allah mengajak manusia, ya ayyuhan nas. Tapi kadang-kadang Allah juga mengajak orang beriman. Artinya ini panggilan khusus kepada orang yang beriman. Kita yakin semua yang hadir di sinilah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati sekali-kali kecuali dalam keadaan kamu membawa agama Islam. Lewat ayat tersebut Allah mengingatkan kita pentingnya mati dalam keadaan membawa agama Islam, pentingnya mati dalam keadaan beriman. Dan tolak ukur seseorang sukses dalam kehidupan di dunia adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan Islam adalah gambaran daripada mati dalam keadaan Islam. Mati yang benar. Memang banyak tolak ukur manusia sukses. Ada tolak ukur manusia sukses adalah ketika dia memiliki harta yang berlimpah. Ada tolak ukur manusia sukses ketika dia memiliki jabatan dan pangkat. Ada tolak ukur manusia sukses ketika dia dikenal, masyhur, banyak orang yang sanjung, banyak orang yang memuji dan memuliakan. Tetapi apa arti kita memiliki harta yang berlimpah ruah bila ketika kita mati tidak mampu menyebut nama Allah? Apa arti kita memiliki jabatan yang tinggi tapi ketika mati kita tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid? Tapi apa arti kita memiliki harta dan disanjung orang, dipuji orang di mana-mana, terkenal, tapi ketika mati kita dalam keadaan kufur dan berdosa? Imam Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. At-Tadhkirah, peringatan, bi Ahwalil Mauta, kondisi orang yang mati, wa Umuril Akhirat, dan perkara-perkara akhirat. Dalam kitab tersebut disebutkan oleh Imam Qurtubi bahawa setan ketika seseorang menjelang ajal, itu setan menyerupai dengan orang tua laki dan perempuan yang menyerupai orang tua laki duduk di telinga sebelah kanan, yang menyerupai orang tua kiri duduk di sebelah kiri. Artinya setan tidak pernah berputus asa untuk mempengaruhi umat manusia agar tidak mendapatkan husnul khatimah sampai dia merebut kesempatan di saat-saat terakhir. Saat-saat orang menjelang ajal, setan masih berusaha agar orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah. Setan yang menyerupai urusi agama, ibisi bak telingana yang disebut dalam kitab oleh Imam Qurtubi. Ikut padanya, hai anak buah, aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Bapa, ayah sangat sayang dan cinta kepadamu nak. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali membawa agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Itu bisikan setan pada telinga sebelah kanan saat kita menjelang ajal. Kemudian setan yang duduk di sebelah kiri yang menyerupai ibunda, yang membisikkan ke telinga kita, hai anakku, perutku ini adalah tempat hidupku dahulu. Air susu
dahulu, pangkuan itulah tempat tidurmu dahulu. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali membawa agama Yahudi, karena itulah sebaik-baik agama. Artinya setan dan iblis ini masih tetap mempengaruhi kita saat-saat ini kalau meraja, saat-saat genting, saat-saat menjelang ajal, masih berupaya agar kita keluar daripada Islam, keluar daripada iman, mati dalam keadaan sebelum hati. Imam Sufyan As-Tsauri beliau menyebutkan ada 4 ikhtiar usaha untuk meraih husnul khatimah. Ini perlu diingat, 4 ikhtiar, 4 usaha untuk meraih husnul khatimah. Apa saja 4 ikhtiar untuk meraih husnul khatimah? Yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan secara istiqamah. Jaga akidah. Apapun yang merusak keimanan hindari. Apapun yang bisa menggadaikan akidah kita tinggalkan. Jaga keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Sebenarnya dalam kehidupan dunia tidak butuh amal yang banyak, hanya butuh istiqamah. Dalam hadis jelas Nabi menyebutkan, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa iqtallah. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, meskipun sedikit. Ada orang salat malam 100 rakaat tapi cuma malam pertama. Selanjutnya sampai berbulan-bulan, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, dia tidak pernah melaksanakan salat. Mana lebih baik daripada orang yang tiap malam melakukan salat tahajud 2 rakaat tapi dia rutin tiap malam. Nabi mengatakan inna ahabbal amal, amalan yang paling Allah cintai itu yang adwa. Mana adwa? Yang terus-menerus, yang continue dikerjakan meskipun sedikit. Jadi dalam agama kita yang sangat penting istiqamah sebenarnya. Maka ada ungkapan ulama tasawuf dan ulama sufi, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada beribu-ribu karamah. Lebih baik daripada beribu-ribu karamah. Kita ibadat sering absen, ibadat sering bolong, kadang-kadang tidak. Ini diceritakan ibadat sunat. Kalau ibadat wajib sudah menjadi landasan pokok. Orang mengerjakan ibadat sunat banyak bolongnya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tetapi Allah memberi kepada dia seribu kemuliaan. Mana lebih baik istiqamah atas satu amal yang baik ketimbang melakukan hal-hal yang dimuliakan. Masih lebih penting, lebih baik istiqamah. Karena fadilah keutamaan daripada istiqamah banyak sekali. Memang berat. Yang ringan itu istirahat kata orang. Kalau istiqamah berat. Istiqamah konsisten kita dalam berbuat kebaikan itu sangat berat. Biasaan manusia melakukan kebaikan karena ada maunya, karena pencitraan, karena ada maksud tertentu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jarang orang-orang yang bisa mempertahankan istiqamah. Salah satu fadilah atau keutamaan istiqamah, sebagaimana kata Allah dalam sebuah surat, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Artinya dia punya tauhid yang benar. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah dalam kebaikan. Tatanazzalu alaihim malaikah, akan turun malaikat saat ajal menjemput dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat tersebut berpesan, kamu jangan khawatir dan jangan gundah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu mendapat kabar gembira dengan surga yang pernah dijanjikan kepadamu. Artinya orang yang istiqamah ketika ajal menjemput dia akan ditemani malaikat. Kondisi corona besar adalah sebuah hal yang paling menakutkan. Mati dalam ruangan ICU yang hanya semua, jangan. Tanpa
Mungkin dia yang penting, demikian dia demikian dia. Tapi ditemani malaikat, mereka bawa kabar gembira. Apa kabar gembira dibawa malaikat? Allah dafamu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih hati, dan kamu dapat kabar gembira. Surga adalah menujumu, yang surga tersebut dijanjikan Allah. Jadi yang adalah fadilah dan keutamaan daripada istiqamah. Maka Imam Sufyan As-Tsauri menyebutkan salah satu ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu dengan senantiasa mempertahankan keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Kemudian yang kedua, ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Kenapa memperbaiki lahir batin adalah ikhtiar untuk mendapatkan husnul khatimah? Karena yang dilihat Allah di hari kiamat nanti, tubuh yang kita miliki, fisik yang kita miliki semua tinggal, yang kembali ke sana dulu. Coba perhatikan dalam Al-Quran juga disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang selamat daripada syirik, hati yang selamat daripada sifat-sifat tercela. Hari kiamat harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang pulang kepada Allah membawa qalbun salim. Kemudian dalam ayat lain coba diperhatikan Allah ketika memanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang dipanggil Allah? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itulah hati, hati yang tenang, hati yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi hari kiamat kita